Engkau telah melihat setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau telah melihat tetesan air mata kami Tuhan Yesus. Kami mau datang terus bersyukur untuk kasih Tuhan dalam hidup kami. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan Engkau hadir di tempat ini, menjamah setiap kami Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh katakan, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Kami rindu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Tuhan yang mau berelasi dengan kami, itulah Tuhan yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Tuhan Juru Selamat kami, dan juga Tuhan yang menginginkan kami untuk membangun relasi dengannya. Karena Ia adalah person, Ia adalah pribadi Tuhan yang hidup. Itu sebabnya dalam segala hal menghendaki kami untuk juga membangun hubungan dengannya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya kedatangan kami ke bait-Mu yang kudus di siang ini bukan hanya sekedar rutinitas semata, tapi karena kami memang rindu untuk berelasi dengan Engkau. Sebagai seorang hamba, seorang murid, seorang anak, kami ingin mendengarkan Engkau Bapa kami, kekasih kami, untuk berbicara secara pribadi dengan kami. Sampaikanlah apa yang jadi isi hati-Mu. Nasihati kami, ajar kami, tegur kami, supaya kami bisa berjalan dalam segala kehendak-Mu dalam kehidupan kami di dunia yang singkat ini.
Ambil alih pemberitaan firman-Mu dan kuduskan layakan hamba-Mu jadi sarana perpanjangan lidah Tuhan untuk menyampaikan kehendak-Mu bagi kami. Ambil alih pemberitaan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap dengar firman. Semua yang siap dengar firman sama-sama katakan amin. Sebelum duduk beri kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya ucapkan shalom. Shalom. Membangun relasi dengan Tuhan. Itulah tema khotbah di bulan Februari di gereja kita. Berdasar pada itu, maka tema khotbah saya bawakan sama kita saat ini. Judulnya adalah mengenal dan dikenal Tuhan. Saya ulangi, mengenal dan dikenal Tuhan. Itu sebabnya buka Alkitabmu bersama dengan saya, Hosea pasal 4 ayat 6 dan Hosea 6 ayat 3. Multimedia bisa buka Hosea pasal 4 ayat 6 duluan. Oke, sudah ada di depan itu saudaraku. Yang bawa Alkitab bisa dibuka Alkitabnya, yang tidak bawa bisa dilihat di layar di depan. Bukan layar tancap ya, tapi layar multimedia. Oke, sudah ada di sana. Hosea 4 ayat 6. Karena satu ayat saja kita baca dengan suara yang mantap. Katakan amin. Lihat kanan kirinya bilang baca ya, begitu. Ayo, jangan berdiam. Saya akan lihat nanti. Saya pantau ya. Itu loh katanya multimedia itu. Oke. Hosea 4 ayat 6. 2 ya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Hosea 6 ayat 3 multimedia. Oke, ini dia satu ayat juga. Saya ulangi, Hosea 6 ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama sekali lagi. 2 ya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Satu ayat terakhir, Yakobus 4 ayat 8a. Multimedia bisa buka ayat 8a-nya saja. Yaitu mulai dari sampai mendekat kepadamu itu ya. Kita baca bersama-sama, saya hitung mulai dari 1000 sampai 1 ya. Bayangkan lamanya itu. Oke, 2 ya. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Bapak Ibu menyimak saya baca ini. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Mengenal dan dikenal Tuhan. Oke, sekarang fokuskan ke depan, dengarkan khotbah ini. Mengenal dan dikenal Tuhan. Ada sebuah kelas yang akan mengadakan ujian. Kemudian seorang guru ada di dalam kelas itu, ia memberikan waktu 20 menit untuk menyelesaikan soal ujian tersebut. Ternyata soal ujian yang diberikan sang guru hanya satu. Soalnya adalah demikian. Tuliskanlah, hai murid-murid, apa yang engkau tahu tentang Allah dan apa yang engkau tahu tentang iblis. Mulai dari sekarang, kerjakan. Maka semua murid dalam kelas itu mulai bersemangat mengerjakan apa yang mereka tahu tentang Allah dan apa yang mereka tahu tentang, apa tadi? Iblis. Kemudian setelah mereka mengerjakan, tiba-tiba sang guru berteriak, 10 menit lagi. Begitu dulu waktu kita ujiannya. Waktu itu 10 menit lagi biasanya kita makin tegang. Apa yang dipikiran bisa hilang biasanya. Begitu. Betul apa tidak? Berarti sama kita. 10 menit lagi. Kemudian para murid makin semangat menulis. Tok. Para murid menulis apa yang mereka tahu tentang Allah. Kemudian sang guru berteriak lagi, 5 menit lagi. Masih asik para murid menulis. Masih asik. Ada yang sudah membalik lembarannya, ada yang menulis apa yang dia tahu tentang iblis. 2 menit lagi, teriak sang guru.
Seorang anak masih asik menulis di lembarannya. Kalau para murid sudah berganti mungkin halamannya. Berganti dan menulis apa yang ia tahu tentang iblis. Kemudian sang guru berkata, selesai, kumpul. Seorang murid tiba-tiba balik lembarannya, dia tuliskan di situ. Kemudian dikumpul. Setelah dikumpul saudaraku, perhatian sang guru tertuju kepada selembar jawaban seorang anak. Kemudian dia memanggil anak itu. Sini dulu, kita sebutlah namanya Kartini. Kartini, maju ke depan. Majulah Kartini. Kok bisa jawabanmu begini ya? Kok bisa kamu menuliskan begini ya? Ternyata sang murid menulis apa yang ia tahu tentang Tuhan itu 1 halaman penuh. Kemudian di halaman belakang, apa yang kamu tahu tentang iblis, harusnya begitu toh. Tapi ia menuliskan di halaman terakhir, ternyata ia tadi terlalu asik menulis tentang Tuhan, maka begitu dibilang kumpul, ia menulis di halaman belakang, saya tidak punya waktu untuk iblis. Kok bisa jawabanmu begini ya? Sang murid menjawab, Ibu guru, saya tadi terlalu asik menulis tentang apa yang saya tahu tentang Tuhan, sehingga saya tidak punya waktu untuk menulis apa yang saya tahu tentang iblis. Dengarkan ini saudaraku, pandang saya dan dengarkan. Ketahuilah saudaraku kekasih dalam Tuhan, hai keluarga IPK yang diberkati oleh Tuhan. Ada pelajaran penting yang kita dapat dari tulisan sang anak itu. Begitu lightingnya kakak, supaya silau kalau berkedip-kedip. Atau dimatikan saja paling ujung itu. Apa tadi saya bilang? Mari kita, apa tadi saya bilang? Ketahuilah saudaraku, ada pelajaran penting yang kita dapat dari tulisan sang anak ini. Tahukah saudara? Betul. Ketika kita makin asik dengan Tuhan, ketika kita makin dekat dengan Tuhan, ketika relasi kita makin intim dengan Tuhan, ketika waktu kita makin banyak dengan Tuhan, dengarkan, maka kita sesungguhnya tidak akan punya waktu untuk si jahat. Kita tidak akan punya waktu untuk berpikir hal-hal yang berdosa. Kita tidak punya waktu untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Pertanyaannya adalah, berapa sibukkah kita dengan Tuhan? Berapa banyakkah waktumu dengan Tuhan? Berapa dekatkah engkau dengan Tuhan? Berapa dalamkah relasimu dengan Tuhan? Itu loh pertanyaannya. Dengarkan ini, kalau waktumu makin dalam dengan Tuhan, waktumu makin intim dengan firman, waktumu makin banyak untuk firman, maka firman itu akan menguasai pikiranmu, pikiran buku, pikiran kita. Sehingga yang kita pikirkan adalah hanya hal-hal tentang Tuhan. Coba ini saudaraku. Bangun pagi, kemudian langsung ambil Alkitab. Kemudian di pagi itu coba baca. Terserah saudara. Baca dan renungkan firman. Garis bawahi baca dan renungkan. Cuma kan biasanya kita cuma membaca. Benar apa tidak? Karena Alkitab ini sudah kita baca mulai dari sekolah minggu, kita sudah dengar, maka sering terjadi ketika kita membaca peristiwa-peristiwa dalam Alkitab, tokoh-tokoh dalam Alkitab, keajaiban-keajaiban Tuhan dalam Alkitab, itu hanya sekitar sepintas lalu. Seolah-olah tidak mempunyai makna lagi, hanya sebuah cerita. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Coba baca dan renungkan firman. Baca dan renungkan itu maksud saya begini. Baca sebuah peristiwa saudaraku kemudian pertanyakan. Kok bisa begini ya Tuhan? Saya akhir-akhir ini Tuhan membawa saya untuk fokus pada kitab Keluaran. Secara khusus 10 tulah Tuhan di Mesir itu. Saya baca saudaraku. Saya berpikir begini. Itu dulu 10 tulah itu hanya ya kebetulan aja ya Tuhan memakai tulah pertama. Apa ya tulah pertama? Dengan suara mantap sama-sama katakan tulah pertama adalah apa? Yang tidak jawab silakan turun ke ruangan gereja anak di bawah. Tulah pertama adalah air menjadi darah.
Tulah kedua? Tulah kedua? Dijawab sama-sama. Tulah kedua? Katak. Tulah kesembilan apa? Jangan yang sudah ibadah satu tadi. Tulah kesembilan apa? Tuhan ampunilah mereka sebab mereka tidak membaca Alkitab. Kegelapan 3 hari 3 malam. Tulah ke-10 apa? Kalau sampai tidak tahu tulah ke-10, keterlaluan. Tulah ke-10 adalah kematian anak sulung. Lah, menurut saya begini, kalau Alkitab bilang tulah ke-9 itu gara-gara gelapnya kegelapan itu sampai bisa dipegang itu gelapnya. Saudara pernah bisa gelap? Saudara pernah bisa gelap? Pernah bisa pegang gelap? Bapak Ibu pernah bisa pegang gelap? Berarti kegelapan yang malam hari di Indonesia itu masih gelap biasanya. Ini gelap sekali berarti. Luar biasanya saudaraku. Orang Israel dengan orang Mesir tinggalnya bertetangga atau terpisah, kata Alkitab. Ini jawaban membuktikan saudara bangun pagi-pagi bukan baca Alkitab, tapi langsung ambil HP, WA masuk 75. Buka satu-satu, habis 1,5 jam. Setelah lewat WA, TikTok. Wih, seperti ini mbak TikTok lagi. Jawaban ini saya tahu. Apa saya bilang tadi? Apa kecak? Itu gara-gara TV 49 detik, 47, 40 mau mati tuh, nanti dinyalakan lagi. Saya mau tanya, orang Israel dengan orang Mesir hidupnya bertetangga apa tidak? Kata Alkitab, bukan kata saya, Alkitab bilang bertetangga. Tapi waktu kegelapan 3 hari 3 malam itu, di tengah-tengah orang Israel ada gelap apa tidak? Jawabannya meragukan. Ada gelap apa tidak? Tidak, saudaraku. Bayangkan kok bisa gitu loh. Orang Mesir tetangga. Buktinya mereka bertetangga. Kita tahu bagaimana. Waktu mereka mau tinggalkan Mesir, Tuhan bilang, minta sama orang Mesir itu. Rampasi mereka gitu ya. Jadi waktu orang Israel minta, kasih saya emas, dikasih. Dibuat Tuhan orang Mesir itu bermurah hati. Minta sarung, kasih sarung. Minta jubah, kasih jubah. Minta roti, dikasih. Jadi mereka bertetangga, saudaraku. Tapi kok bisa? Di rumah orang Mesir gelapnya minta ampun. Gelap sekali. Mungkin paling gelap waktu itu di Kota Palu menurut saya adalah kapan menurut saudara? Kegelapan yang paling gelap di Kota Palu kapan? Waktu gempa. Ya setuju, oke waktu gempa. Karena apa? PLN tidak menyala. Tapi menurut saya waktu gerhana itu loh saudaraku. Gerhana itu bulan berapa itu? Tahun berapa itu ya? Kak Ica belum lahir waktu itu. Tahun berapa kira-kira? 17, 18, 16. Ada 14. Makin turun. Oke, waktu itu terjadi gerhana lah. Waktu itu kan siang-siangnya. Tiba-tiba terang langsung gelap. Gelap sekali menurut saudara. Gelapnya. Karena gelapnya anjing pun bingung. Ya anjing saya di rumah kami waktu itu putar-putar dia sambil ekornya nunduk begitu, ketakutan. Bingung dia. Kok tiba-tiba terang langsung gelap. Ayam pun langsung berkokok enggak karuan. Wek begitu. Wek begitu. Itu bunyi ayam betina. Orang Kristen ada seperti ayam betina. Maksudnya bagaimana? Berbuat baik satu kampung mengetahui. Orang Kristen tidak boleh berbuat baik satu kampung. Orang ayam betina kan begitu. Dia bertelur, telurnya ayam betina 1 apa 2? Tapi seluruh Kota Palu tahu apa tidak? Tahu. Begitu dia bertelur, kutek. Waduh, satu Kota Palu saudaraku. Coba pelihara ayam. Di rumah kami ada ayam depan. Kita pikir bertelur, kutek. Mami langsung lari. Ada untuk eser. Rupanya tidak ada telurnya. Bayangkan tidak bertelur saja kutek. Dibanding dengan penyu. Penyu sekali bertelur berapa ekor? Ratusan saudaraku. Tapi ada yang tahu. Ada yang tahu penyu bertelur. Dia pergi kemana? Diam-diam dia pergi ke pasir, dia gali pasir.
baru tuk, bisa ratusan. Kemudian dia tutup lagi, dia pergi. Baru datang pencuri telur, ditangkap polisi itu. Kok lari ke situ tadi, kok ayamnya? Kegelapan yang paling gelap mungkin waktu gerhana itu, saudaraku. Nah ini kok bisa? Maka saya bertanya, kok bisa ya urutannya tula ini begini? Ternyata saudaraku, karena itu yang saya bilang tadi, baca dan renungkan. Waktu saya baca firman dan bertanya-tanya, kenapa bisa begitu? Ternyata Tuhan tidak sembarangan, Tuhan punya alasan. Dia pun detail saudaraku, sehingga tula pertama dia buat air jadi darah. Semua air di Mesir darah, tapi air di Israel tidak. Bayangkan kalau orang Israel simpan air waktu tidur rumahnya, tidak itu saudaraku. Sungai Nil darah. Saya bertanya kok bisa? Kemudian katak, kemudian nyamuk, kemudian ini. Ternyata Tuhan punya alasan dengan itu. Karena saya punya kerinduan, maka Tuhan berikan jawaban. Yang saya maksudkan demikian, cobalah bangun pagi Bapak Ibu keluarga IPK, baca firman dan renungkan. Pertanyakan kepada Tuhan, kok bisa begini ya Tuhan? Jangan lagi hanya sekedar kewajiban, harus kejar satu pasal hari ini. Supaya didengar istri, bacanya pun kencang-kencang. Pada mulanya adalah firman. Ini sudah nangis ini. Tuhan firman. Pura-pura kencang bacanya kewajiban. Boleh juga enggak apa-apa, tapi coba renungkan. Maka ketika kita baca firman dan mempertanyakan, merenungkan, firman itu akan menguasai pikiran kita, saudaraku. Saya pun naik motor ngantar Esther ke sekolah, maka yang saya baca tadi, kok bisa ya? Bisa Tuhan buat kegelapan padahal bertetangga. Israel terang, Mesir kok gelap. Sambil naik motor saya, belambung, itu menguasai pikiran saya. Di lambung orang, sambil melihat, wah itu menguasai pikiran. Sambil ada orang yang boncengan, lihat. Orang kalau boncengan tahu sudah menikah dan belum menikah. Benar apa tidak? Iya, tidak ada orang Kristen di ruangan ini. Orang kalau boncengan naik motor ketahuan, saya tahu sudah menikah apa belum menikah. Dari mananya? Pak Cel bilang dari pelukannya. Kalau orang yang belum menikah itu onde-mende susah angin lewat di tengah-tengahnya. Tapi kalau orang sudah menikah, jarak aja jauh. Jadi saya tahu, ini Kak Deki belum menikah ini. Karena angin itu tidak lewat begitu. Mas Deni pasti belum menikah ini. Kalau sudah nikah, ada jaraknya. Sudah, walaupun tidak ada anak dibonceng, tapi disiapkan tempat duduk anak di situ, jauh begini. Kembali ke jalan yang benar. Makin dekat dengan Tuhan saudaraku seperti tadi, maka itu akan menguasai pikiran kita sehingga betul apa yang dibilang anak itu. Waktu kita dengan si jahat tidak ada. Cobalah baca Alkitab dan renungkan. Jangan lagi hanya sekedar kewajiban harus selesai satu pasal. Mau ngapain? Baca Alkitab dan renungkan. Amin Bapak Ibu. Tanya Tuhan kok bisa begini? Tuhan akan berikan jawaban dan itu menguasai pikiran. Yakinlah satu hari itu kita akan berpikir. Bukan berarti kita tidak melakukan apa, enggak. Itu membuat pikiran kita terfokus hanya kepada Tuhan. Sehingga memikirkan hal yang jahat kita jadi terpinggirkan. Yakinlah, coba praktekkan. Lanjut. Mau praktekkan? Mau praktekkan? Lihat kanan kiri Bapak Ibu kan. Mau praktekkan? Ayo tanyakan. Mau praktekkan? Praktekkan apanya? Baca dan renungkan. Lihat kanan kiri lagi. Baca dan renungkan. Bukan hanya yang dibaca. Amin. Amin. Tidak mantap aminnya. Amin. Kurang mantap sekali. Amin. Baca dan good. Maka kita akan seperti seorang anak tadi berkata, saya tidak punya waktu untuk iblis. Good. Kita punya waktu hanya untuk Tuhan. Good. Saudaraku, lihat ini, bahwa ternyata ungkapan pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang itu bukan hanya berlaku bagi manusia, ditujukan bagi manusia, itu juga berlaku bagi Tuhan. Kalau kita tidak kenal Tuhan, kita tidak akan sayang sama Tuhan.
Kalau kita tidak makin dekat dengan Tuhan, maka hal berdosa pun hal biasa bagi kita. Tapi kalau kita makin dekat dengan Tuhan, hal dosa itu menjadi hal yang yang akan berusaha kita hindari. Yakinlah. Oleh sebab itu makin dekatlah makin kenallah dengan Tuhan. Salah satu kata Ibrani yang dipakai untuk mengenal dan di Nats Hosea 6 ayat 3 tadi, kata mengenal itu dipakai kata yada. Mengenal dalam pengalaman, mengenal dengan pengalaman pribadi. Ada banyak pengenalan akan Tuhan, saudaraku. Contohnya pengenalan akan Tuhan bisa lewat firman. Pengenalan akan Tuhan lewat apa lagi? Kata agama. Pengenalan akan Tuhan lewat apa lagi? Kata orang. Oh, saya mengalami Tuhan begini. Tapi kita tidak pernah mengalaminya. Tapi iada itu adalah kita mengenal Tuhan oleh karena kita mengalaminya secara pribadi. Harusnya kita sampai ke iada ini. Kita berkata kita mengenal Tuhan oleh karena kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Amin. Dan pengenalan kita berdasar pengalaman dengan Tuhan itu berbeda-beda. Pelajari Nabi nanti, semua pengalamannya berbeda-beda. Jadi tidak pernah sama pengalaman saudara dengan saya. Itu sebabnya tidak usah contoh-contoh pengalaman pribadi pendeta-pendeta besar. Tidak bisa sama. Maupun pendeta kecil, yang perutnya kecil. Tidak bisa sama. Kita semua punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Amin. Maka penekanan di pagi hari ini sudah jam 11. Setelah saya khotbah kita akan berdoa untuk agenda gereja kita 2023 sudah kita tetapkan. Maka nanti kita akan doakan sebelum masuk perjamuan kudus. Baru setelah itu Om Ipan akan buat pipe bingkai yang mantap akan digantung di bawah, ditempel, maksud saya bukan digantung ya, sama saja. Baru setelah itu Kak Daud sudah buat mantap dengan kalendernya, nanti saya akan kirim ke semua diaken dan leader sehingga semua bisa melihat agendanya. Masuk pemahaman sini. Pandang saya, 2 penekanan saya akan sampaikan bagi kita. Makin kenal Tuhan, perhatikan saudaraku. Ternyata ketika kita makin kenal Tuhan, yang kita harus tahu, pertama adalah kita makin dimurnikan. Saya ulangi, makin kenal Tuhan, makin dimurnikan. Sama-sama ucapkan 2 ya. Makin kenal Tuhan, makin dimurnikan. Dengarkan ini. Semua orang Kristen termasuk yang ada di ruangan ini adalah siap untuk diberkati. Semua orang Kristen siap untuk diberkati tapi tidak siap untuk dimurnikan. Padahal setiap orang Kristen yang percaya kepada Yesus harus melewati jalan pemurnian. Tidak ada orang Kristen yang tidak lewati jalan pemurnian. Dan jalan pemurnian kita itu masing-masing berbeda. Suatu hari seorang tokoh organisasi komunis yang terkenal di zamannya, sejaman dengan Pak Sabam Sirait. Tahu Bapak Ibu Pak Sabam Sirait almarhum? Pendiri partai PDIP. Lebih senior dari Ibu Mega. Dia masih PDI sudah termasuk pendirinya PDIP juga, almarhum sekarang. Ini tokoh organisasi ini keluar dari penjara, dia datang ke Pak Sabam karena sahabatnya, dia bilang, "Bam, saya sekarang sudah jadi Kristen." Ternyata waktu di penjara dia dilayani jadi orang Kristen. Waktu dia datang ke Pak Sabam, dia pikir Pak Sabam berkata, "Oh puji Tuhan, senang." Tapi Pak Sabam tidak senang. Apa yang dia bilang almarhum? Almarhum bilang begini, "Lu pikir enak jadi Kristen?" Itu bahasa Pak Sabamnya, bukan bahasa saya. "Lu itu tidak mantap menurut saya." Bahasa tidak mantap itu, bahasa orang Jakarta itu. "Lu pikir enak jadi orang Kristen?" Menurut saya kalimat ini tepat, saudaraku. Menurut Bapak Ibu jadi orang Kristen enak apa tidak? Kalau ada orang Kristen di ruangan ini tolong dijawab. Menurut Bapak Ibu jadi orang Kristen itu enak apa tidak? Menurut Bapak Ibu orang Kristen itu enak apa tidak? Jadi orang Kristen itu enak apa tidak? Bapak Ibu tidak ngerti bahasa saya harus pakai bahasa roh. Atau harus pakai bahasa apa? Bahasa Inggris. Tolong dijawab. Menurut Bapak Ibu jadi orang Kristen itu enak apa tidak? Tidak enak. Kenapa tidak enak? Karena harus melewati proses pemurnian.
jalan pemurnian. Dan waktu melewati jalan pemurnian inilah banyak orang Kristen gagal. Suatu kali saya menelepon seseorang yang pernah saya layani dan teman-teman layani waktu itu. Dia bertobat percaya Yesus dan sekarang imannya iman Kristen. Tinggalkan imannya yang lama. Kemudian kami doakan, masih anak muda. Kemudian, setelah dia percaya Yesus bersemangat sekali. Dan dia pernah berkata, waktu kita doakan, dia berkata bahwa apapun nanti yang terjadi, walaupun harus taruhan nyawa, karena memang diancam langsung keluarganya. Lalu kamu pulang, bahkan sampai dikirim orang ke Palu mencari dia untuk dihabisi. Tapi dia berkata, apapun Pak Pendeta, saya tidak akan sangkal Yesus. Yesus adalah Tuhan Juru Selamat saya. Tiba-tiba saya telepon, sudah lama. Tahu ke saudara, dapat saya nomornya, saya ingat, di sana dulu dia kerja. Saya kejar ke sana. Yang bosnya bilang, sudah lama dia enggak, saya tahu kemana. Masih ada tidak nomornya Pak? Dia kasih, mungkin ini aktif, saya telepon. Waktu saya telepon, saya kaget saudaraku. Orang yang pernah bilang, apapun taruhannya, walaupun nyawa saya taruhannya, saya tidak akan pernah tinggalkan Yesus. Waktu saya telepon, salamnya sudah beda. Bukan shalom lagi. Tapi dia masih ingat suara saya. Karena mungkin nomor baru langsung, saya juga enggak bilang shalom. Halo ini dengan ini. Langsung dia jawab, salamnya sudah beda. Di mana sekarang? Dia sebutkan saya tinggal di sini Pak. Padahal rencana saya akan datangi dia, kunjungi dia dan ajak beribadah, ajak ke gereja. Tapi dia sudah di luar Palu, jauh. Saya pun bernyanyi, tidak ya? Pak Pendeta ini. Itu yang saya bilang, banyak orang Kristen gagal ketika melewati jalan pemurnian. Orang yang berkata apapun taruhannya, bahkan ketika saya harus mengorbankan nyawa saya, Yesus tetap Tuhan Juru Selamat saya. Tapi begitu saya telepon, sudah tinggalkan Yesus. Banyak orang gagal dalam proses pemurnian. Kenapa saudaraku? Dalam pemurnian itu kebiasaan lama kita harus kita tinggalkan. Dalam pemurnian itu hidup yang bengkok harus diluruskan. Dalam pemurnian itu hidup yang berdosa harus kita tinggalkan. Dalam pemurnian ini prinsipnya sakit dan tidak enak. Tapi tujuan pemurnian adalah kita makin serupa dengan Kristus. Dan itu yang Tuhan mau. Karena hidup kita harus makin serupa dengan Yesus. Itu wajib. Proses pemurnian tidak enak. Menurut saya, pandang saya saudaraku, pandang saya. Nabi Hosea dalam nats yang kita baca lulus dalam proses pemurnian Tuhan. Kenapa saya bilang begitu? Ini seorang nabi. Dan tidak ada nabi di PL kalau kita baca seperti Hosea. Nabi itu hidupnya harus jadi teladan, keluarganya harus kudus. Tapi Tuhan bilang sama Hosea, Hosea nikahi Gomer. Gomer binti Diblaim, jelas orangnya. Dikasih tahu Tuhan, kamu harus nikahi dia. Tahukah Bapak Ibu siapa Gomer binti Diblaim? Seorang wanita yang tidak baik. Maaf kata dalam tanda petik, Alkitab bilang dia seorang pelacur. Tapi Tuhan suruh nikahi Gomer binti Diblaim. Hosea pergi apa tidak? Pergi. Dia nikahi, lahir 3 anak. Lulus. Padahal hidup seorang nabi harus jadi contoh, harus kudus, harus suci. Tapi karena Tuhan yang bilang, iksin Hosea. Kenapa? Karena dia punya iadah, punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan ketika iadah dengan Tuhan, kita harus taat, harus menghidupi pengenalan kita itu. Jalan pemurnian kita masing-masing, yang pasti kita harus lewati jalan pemurnian itu. Jangan pernah mau mengambil jalan pemurnian orang lain. Jalan pemurnian orang lain ditetapkan Tuhan untuk itu. Kepada kita berbeda. Amin Bapak Ibu? Amin? Amin? Apanya yang amin? Jalan pemurniannya berbeda-beda. Oke, sekali lagi tolong tepuk kanan kirinya. Jalan pemurnian kita berbeda bro, begitu. Kalau dia bro.
Kalau dia tanta jalan pemurnian kita berbeda. Kalau dia Daeng jalan pemurnian kita berbeda. Ada Daeng di sini? Daeng Arnold. Dari Morowali. Jalan pemurnian kita berbeda. Perhatikan nih saudaraku. Tidak usah jalani saja jalan pemurniannya, karena di depan ada ada berkat Tuhan yang disiapkan untuk orang yang lulus dalam jalan pemurniannya. Seorang tukang semir, saudaraku, anak tukang semir duduk di parkiran sebuah supermarket. Kemudian sambil menunggu orang datang ke supermarket belanja, tanggalkan sepatunya untuk disemir. Kemudian dia berpikir, alangkah enaknya jadi orang kaya. Kalau orang kaya naik mobil bagus ke sana kemari, tidak seperti saya panas-panasan di sini. Tiba-tiba waktu dia berpikir begitu, datang sebuah mobil indah, mobil bagus, parkir di parkiran supermarket. Kemudian supirnya keluar untuk belanja. Waktu supirnya keluar untuk belanja, tiba-tiba turun kacanya. Ternyata ada seorang anak sebayanya di dalam mobil, anak majikannya, supir itu. Kemudian berpandangan mereka, waktu berpandangan dia panggil, sini. Si anak kecil berpikir, tukang semir itu, coba kalau saya yang duduk di dalam mobil itu, alangkah enaknya. Ternyata tahu ke saudara, anak orang kaya itu bilang, maukah engkau tukaran dengan saya? Kau yang duduk di sini, saya yang seperti kamu. Pintunya dibuka, waktu dibuka pintunya saudaraku, dia baru lihat anak orang kaya itu kakinya dua-dua tidak ada. Maukah engkau di sini tukaran kita, saya yang bebas seperti kamu. Waktu dia lihat begitu kakinya tidak ada dua-duanya, dia bilang sambil berlari, saya tidak mau. Biarkan saja saya seperti ini, saya bebas seperti ini. Ini yang saya bilang tadi saudaraku. Jalan pemurnian kita masing-masing ada. Jadi tidak usah iri dengan jalan pemurnian orang lain. Ketika Tuhan mengizinkan kita melewati itu, jalani saja. Katakan amin. Sama-sama katakan, jalani saja. Dua ya, jalani saja. Di depan ada apa? Ada berkat Tuhan. Sebuah kesaksian ini. Contoh mungkin lebih tepatnya. Saya baca saudaraku. Di pemilihan Miss Universe 2015. Ada sesuatu yang menarik terjadi. Ini Miss Universe. Tahu Miss Universe Bapak Ibu? Orang paling cantik se-dunia. Sedangkan orang paling cantik se-RT saja sudah cantik sekali. Ada di sini orang paling cantik se-RT? Kalau satu rumah ada, di rumah kami ada wanita tercantik satu rumah di depan. Cuit. Nanti pasti diservis makan ini. Ada di sini wanita paling cantik se-kampus lah. Se-kampus tidak ada juga ya. Ini sok dunia. Bayangkan, tiba-tiba jurumnya, ini sudah berdua kasihan. Miss Colombia dengan Miss Filipina. Ternyata jurinya adalah produser di Hollywood, produser film. Saya lupa namanya. Dibaca. Sedangkan Miss Indonesia saja heboh luar biasa. Kalau senang, kalau terpilih menangis. Pas disematkan apa itu? Mahkota itu. Mahkota emas betulan atau apa itu ya? Tidak tahulah, nanti kita tanya Kak Nova karena pernah terpilih jadi Miss Tatanga. Kan tinggal di Tatanga Kak Nova. Baru diumumkan, juri umumkan. Miss Universe 2015 adalah Miss, kalau tidak salah namanya Adriana, Miss Colombia. Wow, senang sekali lah pasti. Keluarganya pun di kampung sana di Colombia pasti senang. Wow, senang sekali dia. Tapi belum sempat disematkan itu mahkota. Ternyata itu juri salah baca. Langsung dia minta maaf. Miss Universe 2015 adalah Miss Filipina. Yang benar adalah Miss Filipina. Maka Adriana menuliskan ini adalah rasa paling malu yang pernah dialami. Memalukan sekali, bukan hanya memalukan, menyedihkan sekali dia bilang. Tapi tahukah saudara apa yang terjadi? Karena itu juri menyadari bahwa dia telah mempermalukan Miss Colombia itu. Dia seorang orang besar di Hollywood. Maka dia untuk meminta maaf secara pribadi dia undang itu Miss Colombia ke Hollywood.
Datanglah untuk minta maaf cara pribadi. Berangkatlah itu Miss Columbia. Ternyata di Hollywood setelah minta maaf ditawari main film. Dan sekarang jadi artis besar di Hollywood Miss Columbia itu. Miss Filipina tidak ada main film di Hollywood. Di Bollywood mungkin. Ya mungkin saja. Kalau di Hollywood tidak, saudaraku. Perhatikan. Jadi pemain film hebat. Itu yang saya bilang tadi. Kadang Tuhan izinkan kita melewati jalur pemurnian demikian. Supaya kita terima sesuatu yang lebih besar. Amin. Amin. Kalau tidak dipermalukan itu Miss Columbia, mungkin tidak akan pernah diundang ke Hollywood. Jadi pemain film hebat. Coba renungkan saat ini. Apa jalur pemurnian yang sedang kau jalani, keluarga IPK? Jalani saja. Jalani. Tetap bertekun di dalamnya. Dan di depan nanti Tuhan sudah bilang, ini loh maksud saya anakku, saya siapkan untuk kamu. Lihat kanan kiri sekali lagi Bapak Ibu, jalani saja. Ayo. Nggak usah sambil nangis. Waktu dia ngomong begitu padahal dia ngomong ke dirinya sendiri. Jalani saja. Pelan-pelan bisik sama dia. Mama jalani saja. Begitu. Oma jalani saja. Kayak ini udah begini tidak ngomong. Dijalani saja. Amin Bapak Ibu. Makin kenal Tuhan makin. Baru khotbah 5 menit sudah lupa. Makin kenal Tuhan makin. Yang pertama tadi. Tuhan ampuni mereka sebab mereka tidak nyimpan khotbah itu. Makin kenal Tuhan makin dimurnikan. Terlalu fokus mendengar Miss Columbia. Jadi lupa. Ulang sekali lagi, sama-sama katakan 2 ya. Makin kenal Tuhan makin. Yang kedua, makin kenal Tuhan makin diberkati. Sama-sama katakan 2 ya. Makin kenal Tuhan makin diberkati. Sama-sama katakan 2 ya. Makin kenal Tuhan makin diberkati. Oke, pandang saya ke sini saudaraku. Pandang saya. Kehidupan bangsa Israel menurut saya bisa menjadi contoh bagi kita ketika mereka makin kenal dengan Tuhan, makin dekat dengan Tuhan, mereka makin diberkati. Tapi ketika mereka jauh dari Tuhan, perhatikan apa yang terjadi. Mereka dapat hukuman. Itu kalau bisa kita lihat di kitab Hakim-Hakim. Perhatikan ini saudaraku. Memang kehidupan orang Kristen banyak seperti itu. Banyak orang datang cari Tuhan hanya sekedar pelarian. Tapi saya mau berkata lewat khotbah ini di pagi menjelang siang ini. Jangan pernah jadikan Tuhan jadi sekedar pelarianmu. Tuhan itu bukan sekedar pelarian. Tahukah saudara? Serius saya ini ngomong. Waktu saya sedang mempersiapkan khotbah ini, pikiran saya diingatkan oleh Roh Kudus kepada seseorang yang pernah datang ke gereja kita dan menangis-menangis kasihan. Pak Pendeta, tolonglah urus ini, tolonglah urus ini. Karena melihat air mata suami istri datang, hati saya pun luluh lantak untuk mengurusnya, mengurus peristiwa anaknya. Oke, saya ngomong ke leaders, oke kita tangani. Tapi tahukah saudara apa yang terjadi? Begitu diteguhkan di gereja kita minggu depan, sampai saat ini tidak pernah ke gereja. Orang yang diteguhkan itu. Maka saya diingatkan Tuhan lewat itu. Saya diingatkan tentang peristiwa itu. Banyak orang Kristen seperti itu anakku. Hanya jadikan saya sekedar pelarian. Ketika ada masalah, nangis-nangis di hadapanku. Datang cari saya. Tapi jadikan gereja, jadikan Tuhan, jadikan pendeta hanya sekedar pelarian. Begitu beres, di mana di sekarang? Saya mau ingatkan lewat khotbah ini. Jangan pernah jadikan Tuhan sekedar pelarian. Katakan amin. Jangan pernah jadikan Tuhan sekedar pelarian, jadikan gereja sekedar pelarian. Saya heran saudaraku, heran betul saya. Saya heran saya sama saja. Maksud saya begini, ada begitu banyak orang memang datang ke gereja itu hanya ketika ada masalah hidupnya. Tapi begitu diajak rajin ke gereja beribadah, tidak pernah mau datang. Padahal dengarkan ini saudaraku. Suatu saat tiap orang pasti butuh gereja. Tiap orang suatu saat pasti butuh pendeta. Tiap orang suatu saat pasti dia membutuhkan gereja. Jangan ada yang berpikir saya kuat begitu.
Tuhan ingatkan saya akan hal itu. Ternyata Tuhan juga tidak mau kita jadikan sekedar pelarian kita. Karena memang dia bukan hanya tempat pelarian, tapi memang dia adalah apa ya? Sandaran kita gitu loh. Amin saudaraku. Jangan jadikan Tuhan tempat pelarian. Katakan amin. Kurang mantap aminnya. Jangan jadikan Tuhan tempat pelarian. Katakan. Tapi tempat sandaran ya. Memang dia tempat sandaran kita. Jangan datang kepada Tuhan hanya ketika engkau alami masalah. Itu salah. Gereja Tuhan, hamba Tuhan, bukan sekedar tempat pelarian. Amin. Amin. Yang kedua, makin kenal Tuhan makin. Yang pertama, makin kenal Tuhan makin. Yang kedua, makin kenal Tuhan makin diberkati. Yakin dengan itu? Yakin dengan itu? Terakhir, sebuah kisah nyata. Waktu Obama jadi presiden Amerika, setelah Obama kan Donald Trump. Donald Trump itu pemilik Donald Bebek dan lain-lain, begitu? Tidak, saudara. Waktu Donald Trump, siapa bilang tadi? Barack Obama. Waktu Obama jadi presiden Amerika, ada sebuah iklan di televisi Indonesia yang berkata, kuliah di BSI saja, masih ingat itu? Saudara ini orang Indonesia, apa tidak? Nonton film, nonton TV Indonesia apa tidak? Nonton masih ingat? Kuliah di BSI saja, yang begitu itu loh. Orang itu, tahu ke Bapak Ibu siapa namanya? Ilham Anas. Kenapa orang ini terkenal? Padahal pekerjaannya hanya seorang fotografer. Ceklok, begitu. Kenapa jadi terkenal Ilham Anas? Karena dia mirip Barack Obama. Betul ya? Kuliah di BSI saja mirip sekali Barack Obama. Dia jadi bintang iklan di TV Indonesia, bintang iklan sakit perut di TV Filipina, bintang iklan di TV Malaysia, bahkan sering diwawancarai di TV Al Jazeera. Dia berkata begini, waktu satu kali wawancarai, saya harus menjaga penampilan saya semirip mungkin dengan Obama. Baik cara saya berjalan, cara saya berbicara, gunting rambut saya, bahkan saya melatih cara berpidato seperti Obama. Semirip mungkin supaya dia jadi diberkati. Lihat, mirip dengan orang terbesar di dunia saja dia diberkati. Setelah mirip Obama ada mirip siapa lagi? Mirip Pak Jokowi ya? Masih ingat mirip Pak Jokowi itu? Kalau itu saya tidak tahu namanya. Ada tuh yang mirip Pak Jokowi? Kalau saya mirip Pak Jokowi apa tidak ya? Mirip orang besar di dunia saja diberkati saudaraku. Cuma masalahnya orang Kristen kebanyakan bukan makin mirip Yesus, tapi makin mirip siapa? Makin mirip Dewi Persik, makin mirip Jupe, Julia Perez. Jupe sudah almarhumah ya. Makin mirip siapa lagi? Makin mirip Ayu Ting Ting. You know Ayu Ting Ting? Tetangga dengan Ayu Tong Tong itu. Ayu Ting Ting itu makin mirip dengan Om Ivan Gunawan. Tahu Ivan Gunawan? Yang agak susah bergerak dagu bawahnya ya. Karena kadang saya lihat di siaran TV-nya itu. Brownies, kue brownies. Brownies itu apa ya? Tadi saya bilang obrolan sinis begitu ya. Brownies apa tadi? Obrolan manis ya. Situ kan Ayu Tong Tong sama Ipan Ting Ting. Susah ininya digerakkan. Kenapa Bapak Ibu? Karena operasi. Jadi anak-anak Tuhan di ruangan ini tidak usah operasi-operasian lah. Amin. Amin. Kalau sakit penyakit ya harus dioperasi. Maksudnya operasi plastik nanti habis, kata Pak Gilbert Lumayendong, habis nanti plastik jadi plastik kantongan yang ditempel ini. Pandang saya, mari kita bertumbuh makin mirip dengan Yesus. Hai anak-anak Tuhan, ketika kita makin mirip dengan Yesus, bukan makin mirip dengan dunia, yakinlah berkat dari Yesus, berkat dari firman-Nya juga akan menjadi bagian kita. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Terakhir, pandang kanan kirinya, makin mirip dengan siapa? Ayo.
Sekali tanya dia, makin mirip dengan siapa? Atau enggak usah tanya, enggak usah. Coba lihat dia makin mirip dengan Yesus apa tidak? Makin mirip juga. Pastikan dirimu makin mirip dengan Yesus. Katakan amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua.